Saudara, menurut BPS tahun 2019, indeks literasi di Provinsi Kalimantan Utara tercatat di angka 57,71%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan indeks literasi nasional yang berada di angka 53,03%. Dengan demikian dapat diartikan bahwa minat baca di Provinsi Kalimantan Utara sudah cukup tinggi. Hal ini tentunya tidak lepas dari program-program yang sudah diterapkan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk terus meningkatkan literasi bagi masyarakat Kaltara. Lantas seperti apa program-program yang dijalankan Pemprov Kaltara dalam keberhasilannya meningkatkan kegiatan literasi dan pemberdayaan masyarakat? Selengkapnya akan kita bahas selama 30 menit ke depan bersama saya Winda Anggreni hanya di Bincang Kita. Dan untuk membahasnya saya sudah kehadiran narasumber, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Utara, Ibu Hajah Rahmawati Zainal SH. Halo Ibu. Halo, terima kasih Mbak. Apa kabar? Kabar baik Mbak. Selamat datang di Bincang Kita ya. Terima kasih. Baik, sebelum kita berbincang lebih jauh mengenai literasi yang ada di Provinsi Kalimantan Utara, sebelumnya kita ingin menanyakan terkait dengan profil tim penggerak PKK yang ada di Kaltara sebenarnya seperti apa Ibu? Begini Mbak, tim penggerak PKK adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja, sebagai perpanjangan tangan pemerintah dan organisasi kemasyarakatan ini yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, juga pengendali dan juga penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK. Terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kota. Ya, jadi masing-masing kabupaten punya tim penggerak PKK-nya. Oke, iya. Jadi kabupaten kota yang ada di Kaltara ya? Iya benar Mbak. Jadi tim penggerak PKK Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari 5 tim penggerak PKK dan 1 kota, yaitu Bulungan. Ada ketua tim penggerak PKK itu diketuai oleh istri bupati, kemudian Bulungan, kemudian Nunukan, kemudian Malino, KTT atau Tanah Tidung, baru 1 kota itu Tarakan. Jadi ada 4 kabupaten dan 1 kota. Kemudian tim penggerak PKK Kota Tarakan itu punya juga anggotanya. Ada ya tim lah kan, kalau kami di penggerak PKK itu adalah organisasi kemasyarakatan, kami semua antara kami dengan yang lainnya adalah mitra. Artinya ketua sama mereka pengurusnya itu adalah tim, biar enak kerjanya. Seperti itu ya. Jadi Ibu adalah ketua untuk di provinsi ya. Kaltaranya. Benar. Lalu menarik sekali terkait dengan tim penggerak PKK. Apa saja kegiatan-kegiatan unggulannya nih Bu dari TPPKK Kaltara ini? Ya, di program PKK atau Provinsi Kalimantan Utara, program unggulan semua unggulan. Ada 4 pokja itu. Pokja 1 adalah penghayatan dan pengamalan Pancasila atau kegiatannya antara lain misalnya pola asuh anak itu ada di Pokja 1. Kemudian ada juga Kampung Paredi dan juga sebagai salah satu indikator penilaian Kampung Paredi Mbak. Kampung Paredi ini kegiatannya tuh sudah dilaksanakan di 5 kabupaten kota. Misalnya rendahnya kasus remaja penyalahgunaan narkoba itu termasuk dalam namanya Paredi itu. Kemudian rendahnya kekerasan dan atau pelecehan seksual pada anak, juga pada remaja. Kemudian rencananya itu adalah pernikahan dini, gimana pencegahan pernikahan dini. Kemudian juga ada juga itu adalah pelaksanaannya itu kita kemas dan juga bermitra dengan beberapa organisasi yang ada di pemerintahan maupun di lintas organisasi. Ya, itu Pokja 1. Kemudian untuk pembagian atau pembinaannya remaja ada Cinta Tanah Air atau melalui itu kegiatan Goes to School. Jadi Goes to School itu adalah
penyuluhan narkoba. Misalnya kami bekerja sama dengan BNN, nanti kami mengadakan penyuluhan narkoba ke sekolah-sekolah SMA terdekat. Oh, jadi banyak kegiatan-kegiatan positif ya, iya, yang kemudian dilakukan oleh tim penggerak PKK Kaltara. Lalu saya juga mendapatkan informasi nih bahwa ada program-program prioritas juga dari tim penggerak PKK. Salah satunya tadi yang Ibu sudah sebutkan adalah program Paredi. Tapi ada juga yang lainnya nih, Saudara. Gelari Pelangi, Aku Hatinya PKK. Lalu kemudian program Keluarga Sehat, Tanggap dan Tangguh Bencana. Boleh dijelaskan mengenai program prioritas ini, Bu? Baiklah, program prioritas di Pokja 1 ya. Di Pokja 1 dulu kita bicarakan adalah penghayatan dan pengaman Pancasila yang kegiatannya antara lain yaitu pola asuh anak dan remaja itu, atau juga di era digital ini yang disebut Paredi. Kegiatan itu telah dilaksanakan dan kami selalu melaksanakan di tiap kabupaten dan kami langsung terjun langsung. Kemudian kami juga ada lomba kampung Paredi dan juga ada indikator penilaian kampung Paredi. Jadi kegiatan ini dilaksanakan, tetap kami laksanakan terjun langsung, baik saya dan pengurusnya yang langsung melaksanakan. Jadi kami menjemput bola lah istilahnya. Kami bekerjasama dengan kabupaten kota. Jadi seperti itu. Sedangkan program Akunya PKK atau Aku Hatinya PKK, yaitu tim penggerak PKK adalah istilahnya berusaha untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat, terutama ibu-ibu rumah tangga dan lingkungannya agar bisa menanam apa yang ada di mempergunakan halaman atau pekarangan rumahnya untuk menanam tanaman yang bermanfaat untuk rumah tangga juga untuk orang lain. Ya seperti contohnya ya kunyit, itu sama dengan pertolongan pertama istilahnya kalau ada apa-apa, seperti seledri, kemudian ya banyak sekali hal yang bisa kami lakukan. Kemudian kami juga mengadakan istilahnya lumbung pangan. Lumbung pangan ini ya seperti ya istilahnya ya kami ada kebun PKK. Jadi kami bisa menanam ini dari kabupaten kota, nanti mereka punya kelompok mungkin tingkat kelurahan, tingkat desa, nanti membuat kelompok dengan hatinya PKK membuat kebun PKK dengan menanam pisang, ubi, kangkung, ubi jalar, sukun, jagung dan lain-lain. Oh, jadi ini juga bisa mencegah krisis pangan ya, seperti betul, itu Mbak. ya. Ya. Jadi kami mulai belajar dari lingkungan kita sendiri, skala kecil. Jadi misalnya kami punya kantor kelurahan untuk menjadi kantornya PKK, nanti ada lahan-lahan yang kira-kira yang siap yang kami pinjamkan, siap pakai, ya kami berusaha untuk kami dari pengurus dulu, ya tingkat kelurahan, tingkat kecamatan. Jadi mereka bagaimana caranya agar bisa menerapkan. Mandiri ya, seperti itu. Lalu kemudian kalau dari tim penggerak PKK Kaltara sendiri ini juga sangat concern nih dengan program seperti Gerakan Gemar Membaca. Ini ada dalam Pokja 2, itu seperti apa ya, Ibu? Jadi begini Mbak, PKK itu sangat menaruh perhatian yang besar terhadap pentingnya budaya membaca bagi masyarakat. Jadi melalui Pokja 2 PKK ini melakukan berbagai kegiatan mulai dari anak-anak sampai orang tua, sampai orang dewasa. Jadi PKK terus melakukan upaya-upaya agar masyarakat mulai dari anak-anak SMP sampai orang-orang dewasa, anak SMA, anak TK, anak PAUD pun bagaimana mereka mulai membuka buku, mulai mereka bisa mau melihat. Jadi caranya misalnya kami dengan anak-anak PAUD kami mulai mengambil hatinya mereka dengan kami mendongeng. Kalau kami terjun itu langsung. Oh, jadi dari anak kecil hingga dewasa dibudayakan untuk gemar membaca. Masih banyak yang ingin saya tanyakan kepada Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Utara, tapi kita akan lanjut lagi usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Bincang Kita. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Kita, dan tentunya saya masih bersama dengan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kaltara, Ibu Hajaramawati Zainal SH. Menarik sekali terkait dengan kegiatan PKK yang ada di sana ya Ibu ya. Lalu bagaimana nih inisiatif PKK Kaltara dalam penguatan ekonomi keluarga melalui pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki? Bagaimana kaitannya dengan UMKM yang ada di sana Ibu? Ya benar.
PKK memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian dalam keluarga. Jadi kami PKK juga memberikan pelatihan dan keterampilan kepada ibu-ibu untuk meningkatkan kreativitas mereka dalam menghasilkan produk-produk yang kemudian didapat dari lokal, dari mereka. Jadi kami kalau turun selalu menanyakan kira-kira bahan baku apa yang ada di sekitarnya yang bisa kami untuk mengajari mereka. Jadi kami terjun langsung, jadi narasumbernya juga dari kami, misalnya contohnya di wilayah Nunukan. Wilayah Nunukan ini banyaknya mereka itu adalah petani rumput laut. Jadi banyak produk rumput laut yang istilahnya banyak, kemudian kami mencari atau mendatangkan narasumber yang bisa mengajarkan mereka bagaimana mengolah rumput laut itu menjadi panganan atau menjadi misalnya menjadi es buah, kemudian menjadi dodol, yang kemudian bisa nanti kami yang memasarkan. Dari kami yang memasarkan dari PKK, ketika produk mereka asal mereka harus menjaga mutu juga dari Dinas Kesehatan dan sebagainya agar kami bisa untuk memasarkan. Ya memasarkan mereka ya dengan cara misalnya ada tamu Mbak dari luar. Kami selalu memberi oleh-oleh itu UMKM. Jadi produk-produk UMKM-nya ini bisa dikenal dan memberikan dampak positif untuk ekonomi bagi masyarakat yang ada di Kaltara. Iya, betul Mbak. Jadi misalnya di Malino itu banyak kebun misalnya cabai. Nah, bagaimana kami mengolah, mengajarin mereka membuat kita cabai-cabai itu banyak kami mengolah untuk menjadi sambal. Yang sekarang yang terkenal adalah sambal Dayak. Jadi sumber daya yang ada semua, di sana diolah. Iya betul. Misalnya di contohnya ini salah satu ada satu pulau itu di Kecamatan Nunukan, Pulau Sebatik itu banyak sekali pisang. Jadi kami bagaimana bekerja sama dengan dinas terkait, Perindakop. Jadi kami mendatangkan narasumber juga meminta bantuan agar bisa memberikan kami peralatan, terutama peralatan untuk para UMKM masyarakat. Misalnya pisang itu banyak, bisa kami buat pisang sale, keripik, kemudian dikemas dengan packaging yang luar biasa sehingga itu menjadi panganan yang untuk bisa kita jual, kemudian bisa menghasilkan untuk mereka. Oke, jadi meningkatkan perekonomian bagi masyarakat. Nah, yang menarik juga nih dari PKK Kaltara adalah untuk selalu meningkatkan budaya literasi, gemar membaca. Ibu juga dinobatkan sebagai Bunda Literasi yang ada di Provinsi Kaltara. Boleh dijelaskan, Ibu? Saya karena ya sekarang Kalimantan Utara itu berbeda geografisnya dari provinsi lain mungkin ya. Salah satunya kami ini adalah memang kami di provinsi yang terbungsu di Kalimantan dan juga geografisnya sangat ekstrim. Ekstrim itu dalam arti untuk mencapai satu kabupaten kami harus memerlukan waktu dan transportasi yang luar biasa. Ada tantangan untuk akses aksesnya seperti itu. Belum lagi dengan mereka tinggal yang di desa-desa yang kami harus memerlukan waktu untuk mencapai suatu tempat itu, ya selain transportasi darat, kadang-kadang kami sungai, kemudian bisa mungkin pesawat, karena belum bisa dilalui. Bagaimana cara agar masyarakat, terutama anak-anak kita itu mau membaca? Karena kalau saya pikir dengan membaca, kita bisa mengenal dunia, itu membaca lalu jendelanya dunia. Jadi bagaimana caranya kami menyiapkan misalnya prasarana dengan cara bekerja sama dengan dinas terkait, misalnya dinas perpustakaan dan kearsipan. Jadi buku-buku kami bawa, kemudian bila perlu kami sendiri sebagai pengurus yang langsung terjun. Ya seperti yang saya katakan, kami membuka, jadi untuk menarik minat mereka, ya kami memberikan cara mendongeng dengan menirukan misalnya gaya seorang nenek sihir, seorang kancil, suara burung. Jadi menarik perhatian anak-anak. Ya betul. Lalu kemudian mereka pasti ingin memiliki. Dan kami sudah membawa. Kemudian yang kedua, saya juga menekankan kepada setiap ketua PKK, karena setiap ketua PKK adalah Bunda Literasi untuk di kabupatennya. Seperti di Tanah Tidung, bagaimana caranya Ibu Ketua PKK-nya juga telah mensosialisasikan dengan membuka perpustakaan di setiap desa.
Setiap desa minimal ada perpustakaannya. Oke, dan targetnya nih di tahun 2026 untuk kegemaran membaca masyarakat Kaltara ditargetkan meningkat menjadi 64%. Iya, bagaimana caranya kami berusaha untuk terus-menerus karena adalah sebuah prestasi ketika kami bisa menerapkan, mensosialisasikan agar anak-anak mau dan gemar membaca. Ya mungkin dengan era digital sekarang bagi yang sudah mempunyai internet atau apa, ya seperti di perpustakaan juga dengan kita membuat perpustakaan yang modern juga dengan telah menyiapkan misalnya laptop, jadi mereka bisa membuka apa yang mereka mau yang sesuai dengan websitenya perpustakaan tentang pengetahuan dan ilmu juga. Wah, jadi sudah ada program-program langkah dan upaya untuk mencapai target tersebut. Nah, kalau di Kaltara juga ada kegiatan nih, katanya bedah buku dan peluncuran buku anak. Bagaimana Ibu melihat peran penting kegiatan literasi seperti ini? Ya, kegiatannya merupakan salah satu metode yang cukup efektif kalau saya lihat ya dalam menumbuhkan minat baca kepada anak-anak. Kegiatan seperti ini kandungannya sebuah buku yang baik itu akan dapat membantu dalam membentuk karakter dan juga istilah intelektualnya kepada anak-anak. Sebagai Bunda Literasi, saya berusaha untuk setiap kegiatan-kegiatan seperti ini akan sangat membantu dalam pencapaian target atau kegemaran membaca anak-anak. Wah, jadi dari Bunda Literasi banyak hal yang bisa diperoleh dengan membaca, ya istilah misalnya peningkatan keterampilan dan wawasan anak juga. Jadi kegiatan-kegiatan seperti itu penting ya, penting dan sekali. Bunda Literasi sendiri juga sangat mendukung kegiatan seperti itu. Iya. Dan kalau dari Provinsi Kaltara sendiri ini juga baru-baru ini mendapatkan penghargaan dan juga apresiasi daerah peduli pengembangan UMKM dan potensi sumber daya. Bagaimana Ibu melihat apresiasi yang kemudian saat ini sudah diraih? Ya, PKK, Mbak, bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, karena kami ini PKK adalah perpanjangan tangan pemerintah. Jadi kami selalu berkaitan, selalu istilahnya berjalan beriringan, karena semua program PKK itu ada di OPD juga atau di dinas terkait. Jadi kami berusaha memiliki komitmen yang kuat untuk terus mengembangkan UMKM dalam memanfaatkan sumber daya lokal dulu yang kami inikan. Jadi hal ini terbukti saat pandemi, Mbak ya, saat pandemi COVID-19, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah akhirnya mendorong kepada para pelaku UMKM untuk terus berusaha meskipun dengan kondisi yang serba sulit saat itu. Misalnya tidak bisa menjual secara langsung, misalnya harus di depan karena COVID, mereka lewat online dengan cara misalnya dari sosmed dan sebagainya. Jadi karena alam kami itu banyak sekali yang bisa kami kelola. Dari lingkungan kami banyak sekali yang bisa kami. Jadi pemanfaatan sumber daya lokal dulu yang kami utamakan. Dari PKK juga memiliki komitmen kuat ya untuk pemanfaatan itu. Kita akan lanjut lagi ya Ibu Rahmawati, perbincangan ini sangat menarik terkait dengan kegiatan tim penggerak PKK Provinsi Kaltara. Tapi usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami di Bincang Kita. Anda masih bersama kami di Bincang Kita dan saya masih bersama dengan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kaltara, Ibu Haja Rahmawati Zainal. Ibu tadi sudah dikatakan bahwa memiliki komitmen kuat untuk mendukung UMKM, terus pemanfaatan sumber daya lokal. Mungkin boleh disampaikan nih langkah konkret, contoh-contoh yang sudah dilakukan oleh tim penggerak PKK seperti apa? Kami melakukan bekerjasama dengan pemerintah karena sesuai dengan Pergub Gubernur tahun 2021 agar masyarakat Kalimantan Utara bisa mempergunakan atau mencintai produk lokal. Contohnya dari upaya yang berpihak kepada pelaku UMKM tersebut antara lain, Mbak, bagi ASN dan pegawai tidak atau tetap diwajibkan menggunakan pakaian batik lokal dan aksesoris juga, Mbak. Jadi saya ya sebagai ketua tim PKK agak risih kalau saya memakai produk bukan ini, artinya bagaimana kita mengangkat produk kita sendiri kalau bukan kita sendiri. Saya berusaha memakai seperti apa yang saya pakai sekarang. Ibu pakai ya? Ya, ini ada batik Kalimantan Utara dan juga
Pak Gubernur juga sesuai dengan pergubnya bahwa kalau semua ASN kalau bisa setiap hari Kamis dan Jumat memakai aksesoris atau batik Kaltara. Jadi sekarang kalau Mbak ke sana akan susah menemui kalau ada batik lain. Pasti kebanyakan mereka di setiap tempat baik masyarakat maupun para ASN tetap memakai batik Kaltara. Oh, jadi cinta produk lokal, seperti ya. itu. Dan juga setiap organisasi, perangkat, daerah ataupun perusahaan yang ada di Kalimantan Utara, setiap acara-acara resmi atau tidak resmi diwajibkan untuk menggunakan atau menyajikan produk-produk pangan lokal atau yang berbahan baku lokal. Contohnya misalnya nanti kalau Mbak ke sana dari piringnya sampai dengan panganannya itu semua lokal. Ya diolah lah misalnya kalau untuk buat bolu mungkin dari tepung bokap, dari tepung ubi, kemudian kacang-kacangan. Ya jadi seperti itu. Karena kami adalah provinsi yang sangat luar biasa dengan alamnya. Jadi bisa terlihat ya komitmennya untuk pemanfaatan sumber daya lokal. Nah, yang penting juga di Kaltara yang menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang ada di sana adalah literasi. Setelah melakukan berbagai program literasi, bagaimana dampaknya Bu kepada masyarakat? Literasi dampaknya sangat positif bagi UMKM juga ya Mbak ya, karena mesti kita ngomong tentang UMKM. Karena mampu meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan informasi baru ketika mereka membaca. Jadi bisa informasi caranya dengan mendatangkan narasumber, tapi dengan cara membaca juga bisa meningkatkan wawasan dan mereka juga bisa berinovasi untuk meningkatkan mutu apa yang mereka akan jual atau yang akan mereka hasilkan. Kemudian PKK sendiri melalui 10 program PKK yang yaitu PKK itu pendidikan dan juga keterampilan juga, akses memiliki program-program prioritas yang telah ditetapkan oleh tim penggerak PKK pusat. Kami selalu bergerak pada pusat. Jadi melalui kegiatan Galeri Pelangi misalnya, yaitu Gerakan Keluarga Indonesia dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pengelolaan ekonomi terutama bagi kelompok UMKM atau UP2K, PKK, dan sosialisasi literasi digital. Jadi seperti itu. Jadi literasi itu bukan anak-anak aja. Kami juga sampai ke kader-kader kami, sampai ke masyarakat ya, dengan mereka gemar membaca. Dan juga UMKM juga ya dilakukan program literasi. Lalu Ibu bisa dijelaskan juga nih bagaimana kemudian masyarakat Kaltara dan pihak lain ini bisa berkontribusi untuk mendukung program-program PKK, program literasinya, terus perkembangan UMKM di Provinsi Kaltara. Bagaimana Ibu? Masyarakat Kalimantan Utara dan pihak-pihak lain dapat berkontribusi dengan program PKK, yaitu literasi dan UMKM, jika kita terus mensosialisasikan semua program tersebut sehingga masyarakat sudah paham dan mengerti tentang PKK, literasi juga, dan UMKM, serta manfaat yang ada dirasakan oleh mereka langsung. Seperti itu. Jadi bisa berkontribusi, turut andil secara langsung ya untuk mendukung program-program PKK. Terakhir Ibu mungkin ada pesan ataupun juga harapan yang ingin disampaikan oleh Ibu Hajar Rahmawati selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kaltara. Harapan saya ke depannya agar Provinsi Kalimantan Utara dapat lebih maju lagi, terutama dengan perkembangan SDM, karena jika SDM-nya kita masih kurang atau kurang maju, maka Provinsi Kalimantan Utara tidak bisa akan berubah, tapi kita harus mengangkat SDM-nya dulu, biar masyarakat Kalimantan Utara bisa bersaing dengan provinsi lain yang sudah lebih dulu istilahnya maju. Insya Allah kami bisa, dan dengan bantuan semua elemen, dengan bantuan pemerintah, dengan PKK, juga Dekranasda, kami bekerja sama bahu-membahu bagaimana caranya agar masyarakat Kalimantan Utara mempunyai SDM lebih, sehingga nanti di sana mereka itu bukan menjadi penonton di provinsi sendiri, tapi menjadi
pelaku yang utama. Seperti itu. Baik, fokus pada peningkatan kualitas SDM di Kaltara. Iya, Terima kasih atas kehadirannya Ibu Hajar Rahmawati Zainal yang merupakan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Utara telah hadir di bincang kita. Sukses selalu untuk Ibu dan juga semua program-program Tim Penggerak PKK yang ada di sana. Kami akhiri perbincangan ini, saudara. Saya Winda Anggreni, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.